Ya, salam Just Talk. Kita kembali lagi dengan preview. Seperti yang gue katakan, gue tidak akan berhenti melakukan preview. Seperti pendapat gue, pakai subtitle. Jadi terserah kalian mau ngapain. Ini preview bukan prediksi. Gue tidak tahu siapa yang menang kalah, apalagi skornya. Tapi gue kasih kira-kira berjalannya pertandingan itu seperti apa. Oke, jelas ya. Nggak usah tanya-tanya lagi di Twitter. Tapi sebelum ke sana, gue mau jelaskan bahwa Peluit Panjang akan membagi-bagi hadiah lagi. Banyak sekali yang bisa dimenangkan. Apalagi nanti malam Belgia Italia nggak disiarkan, jadi kalian bisa memenangkan voucher untuk menonton match tersebut. Tapi juga banyak sekali hadiah lainnya, handphone, TV, PS5 dan lainnya. Tinggal klik description di bawah ini dan juga gabung dengan grup di Telegram. Oke, kita masuk sekarang ke Swiss dan Spanyol dulu. Jam 11 mainnya. Dari head to head 4 kali terakhir itu Spanyol menang sekali, 2 kali seri, Swiss sekali. Jadi ini tidak akan menjadi match yang gampang. Swiss bermain 3-4-3, tapi untungnya untuk Spanyol tidak ada yang namanya Granit Xhaka. Apakah itu pengaruh? Sangat berpengaruh. Kenapa? Karena Granit Xhaka memiliki peran yang sangat penting di lini tengah. Dari sisi end passing, gue nggak tahu, somehow dia bermain jauh lebih bagus di Swiss daripada di Arsenal. Dan bahkan that's why gue seneng banget kalau dia dijual ke Roma. Karena di Arsenal itu cuma bisa, dia tidak berani ambil risiko. Dan di Swiss dia lebih berani melakukan passing-passing ke depan dan bahkan shooting-shooting. Jadi itu sangat pengaruh. Zakaria kemungkinan di tengah dan Freuler yang mereka bermain dengan 3-4-3. Oke. Belakang seperti biasa Akanji bermain keren banget. Ini center back yang modern, tapi dia kalau gue bilang masih terlalu berani mengambil risiko di belakang sebagai pemain belakang. Itu kalau sekali blunder bisa selesai itu. Itu harusnya titik lemah Akanji dari sisi membangun serangan itu bisa dianalisa oleh tim Spanyol untuk apa yang melakukan pressure lebih ke dia. Dia selalu mencari football solution. Tapi kadang kalau kualitas pas-pasan ya bahaya juga. Memang kita lihat di kiri ada Rodriguez sama Elvedi kemungkinan. Tengah Witmer kanan dan Zuber. Zuber ini bermain terakhir lawan Prancis sangat berbahaya. Dia akan ketemu kemungkinan besar Aspi. Dan di kanannya Spanyol kan ada Koke. Itu bisa dimanfaatkan oleh Zuber. Ruang yang ditinggalkan oleh Koke, karena Zuber ini lebih ke cari crossing ya. Speed, skill, lewatin crossing. But that's okay. Di situ mereka dapatkan 2 gol dari Seferovic lawan Prancis kan, jadi nggak ada masalah. Apalagi untuk Swiss ini mereka harus bermain ya mau bilang oportunis atau apa terserah. Terus di tengah di belakang 2 striker ada Shaqiri. Shaqiri not bad, tapi inilah Shaqiri, terlalu kecil buat klub besar dan terlalu besar buat klub kecil. Jadi ya gimana ya, di Swiss performanya lumayan. Dia bisa kerjasama dengan Seferovic dan Embolo di depan. Jadi secara overall ini tim alot, mereka juga suka pegang bola. Gue nggak tahu apakah ball possession kalah atau tidak. Tapi mereka bukan tipikal pemain yang crossing lah. Bukan pemain yang long ball ke depan. Jadi untuk gue sih ini sebuah plus point untuk Spanyol, karena Spanyol will get more space. Spanyol bermain 4-3-3 tidak berubah. Kemungkinan besar kalau gue jadi itu gue akan turunkan Eric Garcia dan Laporte karena mereka bermain bagus ya, to be fair. Terus di kanan Aspi, di kiri si Alba toh menurut gue lebih bagus. Di tengah ya kemungkinan besar nggak berubah, Pedri, Busquets, Koke. Pedri main keren banget by the way, dan Busquets juga. Di depan ya kemungkinan besar juga nggak berubah karena si Morata ini kan disayang banget sama Enrique. Dan Sarabia bermain cukup bagus.
kiri, Ferran Torres akan bermain di kanan. Tiga pemain ini bermain cukup bagus kecuali Morata ya. Morata ini susah banget cetak gol. Jadi gue lihat ada lebih banyak ruang untuk Spanyol. That's why Swiss ini bukan tim bertahan. That's why gue bilang kalau Spanyol lebih berani mengambil risiko, atau kalau Morata on fire, definitely mereka akan mendapatkan lebih banyak peluang. Gue bilang sih ya harusnya Spanyol menang ya. Harusnya Spanyol menang karena dari sisi permainan, dari sisi kualitas, terutama Ferran Torres dan Sarabia itu sangat bisa mengobok-obok defense dari Swiss. Tapi ya Morata kalau on fire sih oke-oke aja. Kalau enggak, gue nggak tahu lah. Ini karena kayaknya dia nggak bakalan diganti. Jadi kayak match sebelumnya mereka cetak berapa gol, banyak gol, 5 gol. Itu semua tergantung dari pemain lainnya. Bahkan Aspi bisa cetak gol, Koke, Pedri, Ferran Torres, Sarabia. Gue tetap unggulkan Spanyol. Harusnya Spanyol bisa lolos lawan Swiss ini. Gue rasa perempat final udah maksimal untuk Swiss. Oke, kita ke Italia yang sayangnya tidak disiarkan oleh RCTI. Nggak tahu kenapa, tanya mereka, jangan tanya sama gue. Belgia Italia, secara head to head 10 tahun terakhir Italia menang 3 kali dan Belgia sekali. Tapi itu kan cuma data. Tapi data itu di masa-masa Belgia lagi top-topnya itu Italia bisa mengalahkan mereka. Cuman yang jadi masalah dengan Belgia, tidak ada Hazard, tidak ada Kevin De Bruyne. Itu menurut gue 60% power hilang. Digantikan oleh Mertens sama Carrasco, ditambah 20%. Jadi still secara total masih kehilangan 40% power. Mereka tidak punya banyak pilihan. Mertens dan Carrasco ini main pada saat lawan Denmark, ketinggalan 1-0, De Bruyne masuk, habis itu nggak lama Hazard masuk, diputar balik jadi 2-1. Karena untuk gue Mertens dan Carrasco ini kan bukan tipikal pemain yang memberikan assist. Mereka pengen cetak gol juga sama kayak Lukaku. Sementara kalau Hazard dan Kevin De Bruyne, mereka lebih incer Lukaku untuk diberikan assist. Di belakang kemungkinan besar nggak berubah, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen yang usianya total 250 tahun. Kanan Meunier sama Thorgan Hazard nggak akan berubah juga. Dan gue nggak tahu Dendoncker main atau Axel Witsel dan Yuri Tielemans, karena Dendoncker kayaknya dicadangin karena di match pertama dia main jelek, diganti Witsel dan bermain cukup bagus. Yang jadi masalah sekarang siapa yang jadi yang bisa supply. Kalau Mertens main seperti Napoli waktu itu lawan Barca, di mana dia bermain luar biasa, cetak gol dan memberikan assist, baru mereka bisa ngelawan. Karena kalau tidak ya selesai kalau gue bilang. Kita lihat match terakhir Carrasco sama Lukaku berdua counter, nggak ada yang lewat, 3-4 counter, gone with the win. Terus kita ke Italia, ada di depan 4-3-3 nggak berubah. Chiellini kemungkinan besar bisa kembali dan ini sebuah plus point yang besar. Didukung oleh Bonucci, mereka sangat tahu menurut gue ya, sangat tahu bagaimana mengcover si Lukaku. Kiri seperti biasa, one of the revelation of this tournament, Spinazzola. Di Lorenzo di kanan, di tengah kemungkinan besar juga Jorginho, Barella, Verratti atau Locatelli. Kalau gue bilang tetap Locatelli yang dimainin dulu, karena kita lihat di match lawan Austria dengan Verratti, walaupun Verratti memberikan berapa passing ya, gak begitu berjalan. Insigne lebih bagus kalau Locatelli yang main, karena dia lebih diberikan space, dia yang dapat bola. Sekarang Verratti yang pengen bola, pengen mengatur permainan, yang memberikan assist ke Insigne dan Immobile. Untuk Italia akan lebih bagus kalau seandainya si
Chiesa yang main dari awal, sudah layak diberi kesempatan. Insigne dan Ciro Immobile termasuk Berardi lawan Austria itu 15 menit pertama dapat berapa peluang, egoisnya minta ampun. Dan ini harus dirubah karena ini Belgia bukan Austria, jadi nggak bisa ambil risiko dari awal. Mereka harus bisa lebih efektif lagi untuk meng-kill the game lawan Belgia ini. Jadi gue tetap unggulkan Italia, seperti satu bola di Euro ini belum ditendang. Italia bukan gue dukung Italia, gue nggak pernah dukung Italia or any other team kecuali Belanda, oke? Tapi gue suka permainan Italia karena Italia berani menyerang, bermain bagus, maka dari itu layak diberi kredit lah. Dan di sini gue berikan kredit kepada Italia. Untuk gue sih harusnya Italia bisa lolos, tapi kita lihat, you never know. Oke, thanks for watching.